Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Kamis 20 Agustus tahun 2020. Bacaan pertama. Bacaan dari nubuat Yehezkiel. Tuhan bersabda kepadaku, katakanlah kepada kaum Israel, Aku akan menguduskan namaku yang besar, yang telah dinajiskan di tengah para bangsa, dan yang telah kalian najiskan di tengah-tengah mereka. Dan para bangsa akan tahu bahwa akulah Tuhan, demikianlah sabda Tuhan Allah. Manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan para bangsa, aku akan menjemput kalian dari antara para bangsa dan mengumpulkan kalian dari semua negeri dan akan membawa kalian kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kalian dari segala kenajisan dan dari segala berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kalian. Kalian akan kuberi hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Hati yang keras membatu akan kuambil dari batinmu, dan hati yang taat lembut akan kuberikan kepadamu. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kalian hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kalian akan mendiami negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu. Kalian akan menjadi umatku dan aku menjadi Allahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus berbicara kepada para imam kepala dan pemuda rakyat dengan memakai perumpamaan. Ia bersabda, hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan nikah itu, tetapi mereka tidak mau datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan, katakanlah kepada para undangan, hidanganku sudah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembeli. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan nikah ini. Tetapi para undangan itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap para hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, ia lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada para hamba, perjamuan nikah telah tersedia, tetapi yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kalian jumpai di sana ke perjamuan nikah ini. Maka pergilah para hamba dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan nikah itu dengan tamu. Ketika raja masuk hendak menemui para tamu, ia melihat seorang tamu yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana saudara masuk tanpa berpakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Maka raja lalu berkata kepada para hamba, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap,
Di sana akan ada ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, renungan kita di saat ini diberi judul Kesediaan Menerima Undangan. Menghadiri suatu undangan dapat diartikan sebagai cara kita menghormati orang yang mengundang kita. Tetapi ada cara lain pula untuk memberi arti dalam hal menghadiri undangan, yaitu kita turut mengambil bagian dalam kebahagiaan, kegembiraan, maupun kehormatan dari orang yang mengundang kita. Oleh karena itu, dapat kita bayangkan bila kita menolak untuk menghadiri suatu undangan. Selain kita menolak penghargaan yang diberikan oleh orang yang mengundang kita pun berada pada sikap menolak untuk menjadi terhormat bersama dengan orang yang mengundang kita. Saudara-saudari terkasih, melalui sabda Tuhan pada hari ini, kita diajak untuk memahami bahwa hal kerajaan surga itu adalah kesediaan menerima undangan untuk mengambil bagian dalam kekudusan Allah Bapa kita. Peristiwa yang dikisahkan Tuhan Yesus dalam perumpamaan hari ini menggambarkan dua hal. Yang pertama, yaitu sikap manusia yang hatinya melekat kepada segala sesuatu yang bersifat duniawi. Begitu melekatnya, sehingga selalu saja menciptakan alasan untuk tidak memenuhi undangan Tuhan. Hal yang kedua, manusia yang menerima undangan, namun tanpa persiapan yang dilakukan dengan sepenuh hati. Hal ini digambarkan oleh Tuhan Yesus melalui orang yang hadir tanpa berpakaian pesta. Mau hadir tetapi tidak mau repot menghiasi diri untuk kepantasan sebuah pesta dan hadir semaunya. Sikap semacam ini tentunya tidak berkenan di hati Allah yang mengundang kita. Ia menghendaki agar kita membangun sikap yang pantas untuk menerima rahmat, pengudusan, dan undangan dari Allah. Saudara-saudari terkasih, pada zaman sekarang ini pun untuk seterusnya, undangan Tuhan Allah untuk mengambil bagian dalam perjamuannya terus berlangsung. Tuhan Allah menyediakan sebuah pesta perjamuan yang istimewa bagi kita melalui Ekaristi yang kita rayakan. Menjadi istimewa karena sang pengantin dan hidangan yang disediakan bagi kita adalah putranya sendiri. Di dalam dan melalui Ekaristi, Tuhan Allah menyediakan sarana pengudusan bagi kita. Oleh karena itu, diperlukan sikap yang pantas untuk mengambil bagian di dalamnya, terutama melalui sikap tobat yang benar. Hadir dalam perjamuan Tuhan dengan berpakaian tobat memungkinkan kita untuk menerima hati yang baru dan roh yang baru di dalam batin kita. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini sebagai umat Katolik, kita merayakan pesta Santo Bernardus Abbas dan pujangga gereja. Santo Bernardus lahir pada tahun 1090 di Prancis. Setelah ditinggal mati oleh ibunya, Santo Bernardus menjalani hidup yang tak karuan. Tetapi beberapa tahun kemudian, ia membaharui hidupnya bersama dengan beberapa orang temannya dan masuk biara pertapaan yang dipimpin oleh Santo Stefanus Harding. Di bawah bimbingan Santo Stefanus,
Santo Bernardus mempelajari kitab suci dan giat menulis buku. Karena kesalehan dan kepandaiannya, ia pun ditugaskan untuk mendirikan sebuah biara pertapaan yang baru bersama dengan 12 orang rekannya di sebuah lembah yang disebut Clairvaux, yang berarti hening. Karena kesalehan dan kepandaiannya, ia pun ditugaskan untuk mendirikan sebuah biara pertapaan yang baru bersama dengan 12 orang rekannya. Di bawah kepemimpinannya, biara ini amat berkembang pesat dan masyhur di seluruh Eropa. Santo Bernardus sendiri dikenal sebagai seorang pewarta, pembawa damai, dan penegak kebenaran iman. Ia berkhotbah, mendamaikan para penguasa, serta memberikan nasihat kepada paus. Ia menjadi seorang yang amat berpengaruh dalam zamannya. Tetapi yang terutama dan yang paling dirindukan oleh Santo Bernardus adalah berada dekat dengan Tuhan, yaitu menjadi seorang biarawan. Semoga kita dapat belajar dari Santo Bernardus yang selalu rindu dan ingin dekat dengan Tuhan. Semoga demikian. Amin.